sekarang aku juga tahu kan sebenarnya kamu alergi bunga tapi tetap aja mau. Iya. Alergi bunganya bisa diedit nggak? Tapi dia tetap gitu. Iya, karena itu kali ya kecintaanku sama bunga. Aku kan cinta banget sama bunga kan. Hai sahabat langka. Hai. Gak apa-apa, direkod aja gak apa-apa Kita Dina. kenapa kita ketawa gede-gede gitu kenapa? Hari ini aku podcast dengan Mbak Nina dengan penonton yang sangat-sangat Iya, mahal. yang sangat mahal. Coba, cetar. itu Yang ada seharusnya siapa? mereka ada di sini. Tapi jadi penonton aja. Coba disebutin Bu Nina. Ada Itu yang Ibu mana? Yara Bahir. Followernya berapa? Ber-MM. Yang satu lagi yang lagi makan itu lagi ngapain? Diana itu. Diana. Bukan Diana. Bukan Diana dia. Siapa namanya? Pak Zaki. Iya, Pak Zaki Muhammad. Yang lagi makan ayam bakar. Sama itu fashion stylist sama mana itu? Itu fashion stylist yang paling hits sedunia. Sedunia siapa, Cika? Kenegaraan. Oh iya. Siapa namanya sebutkan? Inisialnya D. Oh deh, iya. Pokoknya dia ini, itu Hasian. Mbak Nina apa kabar? Kabar baik. Baik ya. Kita habis selesai photoshoot sama siapa ini tadi? Memang boleh di-spill ya? Boleh spill nggak sih? Kan naiknya belum. Belum boleh kali? di-spill. Oh, kan belum gua naikin. Oh iya. Belum aku tayang. Nanti aja, udah lihat Nanti aja ya, nanti di aja. lamannya yang berikut ini. Jadi Mbak Nina nih, kalau aku mau tahu inspirasinya apa nih hari ini? Inspirasinya hari ini kita ada di depan desain yang namanya Tepian Kasih Karunia. Oh, tepian kan. Panjang ya? Panjang ya. Panjang. Terus kenapa ada kayak ini kapal-kapal gini? Ini jadi kita membahas desain aku atau gimana nih, Cika? Kalian ini desain aja dulu. Dia cakep banget soalnya. Oh, iya. Ini podcast gue yang paling mahal. Backgroundnya paling mahal. Oh, perlu ya Biasanya disebut jelek, ya? iya. Perlu ya disebut ya? Karena gue udah pernah belanja sama dia, aku tahu banget. Ya Itu udah nggak usah disebutin ya. Nggak usah disebutin ya. Jadi Iya. menurut aku kenapa bisa ada muncul? Kenapa muncul ada kapal? Ini iya. se-white ini kan? Iya white. Oh iya, anggap aja kita di pantai sendiri. Betul. Iya. Jadi kenapa ada tiba-tiba nongol kapal? Nongol kapal. Jadi si Tepian Kasih Karunia itu tuh bercerita tentang fase kehidupan. Fase kehidupan. Kayaknya aku bilangnya ke akunya aja kali ya. Ya boleh. Jadi memang kayak ini kan bahas dirinya. karena gue kan yang ngeluarin ya. Ya benar-benar. Jadi kayak fase kehidupan manusia di saat kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Oh. Jadi misalkan kesedihan atau mungkin rasa kecewa gitu kan. Puitis ya? Iya, kamu kan memang puitis kan? Iya. Jadi part of itu. Terus Tepian Kasih Karunia ini seperti satu tempat peristirahatan yang bisa membuat kita tuh feel damai gitu. Dan ceritanya tuh kita harus kembali ke yang atas, kan kita harus berdoa ya. Ya Berdoa. Jadi Tepian Kasih Karunia itu jadi seperti orang-orang yang Tuhan berikan di saat kita tuh lagi mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi orang-orang yang Tuhan kirim tuh untuk berdoa buat kita atau mungkin menguatkan gitu. Nah, si Tepian Kasih Karunia itu diibaratkan 7 bunga nih sebenarnya. 7 bunga. Ada 7 bunga kan? 7 bunga ini nih bercerita tentang 7 orang yang dalam pengalaman aku tuh mereka memang datang untuk berdoa gitu. Karena kan manusia itu kan menurut aku mengalami punya journey masing-masing gitu loh. Betul. Ya kan? Kayak Cika gitu kan ada journey-nya sendiri gitu. Betul. Kan. Aku punya journey sendiri gitu. Nah, pasti ada fase dalam hidup kita tuh yang kita ngalamin hal-hal yang tidak menyenangkan. Kan hidup kan nggak mungkin menyenangkan terus kan. Yeah. Nah tapi dalam fase yang tidak menyenangkan itu kita harus selalu ingat bahwa ada pertolongan Tuhan yang diberikan itu melalui orang-orang yang dikirim untuk kita. Karena kan pernah nggak sih kayak ngalamin hal ada orang yang datang yang
buat kita happy. Ada. Tapi ada juga yang datang yang ngebuat kita tuh jadi belajar sesuatu. Ada. Nah, tapi kan kita misalkan ada orang yang datang dan membuat kita mempelajari sesuatu, itu juga berkat Tuhan kan? Betul. Nah, itu harus kita syukuri gitu, walaupun itu tidak semuanya enak. Nah, si tepian kasih karunia ini sebenarnya kan kayak kapal gede nih. Kapal gede itu kan sebenarnya kalau di pelabuhan, kalau kapal yang besar mau bersandar, itu kan ada ini peraturannya tuh banyak. Peraturan banyak ya. Jadi ada kedalaman airnya harus berapa tingginya. Terus ada apa namanya kayak karet-karet supaya dia tuh nggak nabrak gitu kan. Nah, kalau desain aku ini, tepian kasih karunia ini, dia tuh raw gitu. Jadi kayak yang benar-benar landai, tapi kapal besarnya tuh bisa ada di sini karena itu menggambarkan seperti Tuhan memberikan satu tempat perteduhan itu nggak ada condition. Jadi apapun kondisinya kita gitu, tepian kasih karunia itu bisa ngebuat kita tuh feel better gitu loh. Jadi kayak satu kapal yang habis ngelewatin badai, bersandar dimanapun dia mau bersandar, dan tempat persandarannya tuh diberikan ini orang-orang yang menopang. Iya gitu. Jadi kayak kapalnya tuh diistirahatin dulu. Mungkin kalau ada bocor-bocor ditambal-tambal gitu-gitu. Udah kena badai kehidupan. Jadi disuruh bersandar dulu. Iya, partnya kayak gitu ceritanya, Cika. Oh, cerita bagus banget ya ini. Dalam ya. Dalam banget ya. Aku sampai biasanya podcastku ketawa-ketawa loh. Iya. Ini kok hari ini kayaknya agak terharu ya? Terharu gitu. Gak apa-apa, sebenarnya di tengah-tengah keterharuan kita bisa ketawa-ketawa sendiri. Oh, jadi bagus banget Iya. ini bisa. Terus aku mau tahu, Nina itu mulai bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi seperti ini gimana awal mulanya? Awal mulanya Nina Nasution itu lahir dari apa? Dari apa? Itu mungkin dimulai tahun 2017 kali ya. Oh, 2017. Jadi memang perjalananku itu dimulai awal mula masuk ke set foto ya. Iya, set foto. Ya memang kalau kita ngobrolin soal set foto sih, aku pasti nggak bisa ngelupain. Pertama kali itu memang Tuhan buka jalan melalui Mbak Dira Bahir. Oh, Mbak Dira Bahir. Tepuk tangan tuh. Ini bukan karena orangnya ada di sini ya. Bukan karena ada orangnya. Oh, hari ini gue podcastnya sedih ya? sedih gitu ya. Kayak kita terharu gitu. Kenapa ya? Kita menginspirasi, maksudnya mungkin ya kan. Ada di antara sahabat langka. Sahabat langka yang lagi mengalami hal-hal yang kayak gimana, tapi kan mungkin bisa terinspirasi bahwa gak usah khawatir, gak usah feel sad, gimana pasti apapun yang terjadi ada kekuatan yang Tuhan berikan gitu untuk melewati. Badai pasti berlalu, say. Betul sekali. Biasanya habis badai itu ada pelangi ya, say. Ada pelangi, gitu. Jadi balik lagi. Jadi mulainya dari kenal dengan. Kok bisa ketemu dengan Dira dari mana? Ceritanya panjang. Oh, panjang ya, disingkatin aja ya. Pokoknya kita ketemu aja. Kucuk. Hai Dira. Iya, kita ketemu. Hai Dir gitu. Nina ya, saya Dira. Oh iya. Ya, gitu. Kamu mau salaman sama aku? Tanganku banyak pasir. Nggak apa-apa. Aku apapun aku terima kamu. Oh iya, oke. Gila. Ya pokoknya aku ketemu Mbak Dira. Terus memulai perjalanan bikin set design. Tapi akhirnya ya menyadari bahwa ternyata perjalanan set design dan bunga-bunga terutama itu sangat mengubah kehidupan aku, gitu intinya sih. Jadi kalau dari Nina itu setiap kali kamu mau set desain itu selalu inspirasinya dari mana? Kalau aku memang kebanyakan dari ini sih, Cika, dari berdoa. Makanya aku melihat bahwa Nina Nasution itu lebih kepada spiritual journey ya. Lebih kepada spiritual journey. Ya karena aku nggak pernah les bunga, aku juga nggak pernah kursus tentang desain.
dan tiba-tiba bisa ada itu ya karena kebaikan Tuhan. Jadi awalnya gimana ceritanya? Kamu nggak pernah les, nggak pernah belajar. Gimana caranya dapatnya itu sehingga bisa langkah kan bisa kalau jadi set design kan juga ngerti. Caranya nggak, maksud bukan caranya. Kamu dapat titik poinnya. Oh, tiba-tiba aku pengen rangkai bunga tuh bisa gitu. Susah juga ya ngejelasinnya kayak gimana karena mungkin gini, aku pernah berdoa. Aku pernah berdoa dan meminta sesuatu karena ngelihat kayak orang tuh punya banyak talenta kan. Dan talentanya tuh selalu ada satu yang menonjol gitu. Misalkan kayak Cika, talentanya mendesain sepatu, gitu kan. Jangan ke saya, ke kamu aja ya. Aku. Atau mungkin fotografer atau penyanyi gitu-gitu kan. Kan mereka punya satu talenta yang benar-benar menonjol gitu kan. Iya. Nah, kapan kamu menyadarinya kamu tuh aku kok bisa ya? Karena gue sering terinspirasi ngeliat perempuan-perempuan yang menurut aku ya hidupnya tuh bermanfaat untuk orang lain. Misalkan kayak ada menteri perempuan, itu menginspirasi banget sih, menginspirasi gue banget sih. Terus melihat banyak kayak penyanyi gitu kan, atau kayak di film-film Hollywood tuh kan ada aktrisnya atau apa gitu-gitu kan. Banyak dari situ aja. Nah, terinspirasi dari situ, gue berdoa yang kayak gue minta untuk Tuhan itu memberikan gue kayak satu talenta. Apa sih yang sebenarnya Tuhan taruhkan talenta itu di aku gitu kan? Karena kan Tuhan adil, pasti kan setiap orang dikasih talenta dong. Cuma kadang kita nggak tahu talenta kita apa. Dan kapan kamu berdoa itu? Talenta itu masa ternyata aku dikasih talenta untuk merangkai bunga. Gitu. Ketika ada satu kesempatan terus ngerangkai bunga dan itu sampai masuk ke salah satu newspaper sih, desain itu, dan itu yang ngebuat aku tuh kayak ternyata diterima ya gitu, gitu doang sih, as simple as that. Terus sekarang aku juga tahu kan sebenarnya kamu alergi bunga tapi tetap aja mau. Iya, alergi bunganya bisa diedit nggak? Tapi dia tetap gitu. Iya, karena itu kali ya kecintaanku sama bunga. Aku kan cinta banget sama bunga kan. Jadi sebenarnya bunga itu mengajarkan banyak hal. Contohnya ya kayak si bunga yang kita pegang ini gitu loh. Aku tuh suka banget sama dia. Karena si bunga ini tuh dia pada saat dia mati pun dia memberikan satu pesan gitu. Memberikan message bahwa karena jadi kalau misalkan mau tahu message-nya dia tuh kita harus merunuk ke awal-awal tuh. Jadi dia tuh tipe bunga yang sangat suka air, Cika. Jadi kalau misalkan dia layu, pada saat kita celupin aja di dalam ember gitu, dia tiba-tiba bisa langsung mekar lagi. Kalau buat aku, nama bunganya ini apa? Ini bunga bokor bahasa Indonesianya. Bokor, ya. Kita harus cinta Indonesia, jadi harus ngomongnya bahasa Indonesia. Oh iya. Ya, harus gitu. Enggak, berarti kalau misalnya kita jadi tiba-tiba merasa down, merasa ada kehidupan yang cobaan dari Tuhan, ingat aja bunga ini. Iya. Jadi kayak bunga ini ketika dia tuh layu gitu, terus misalkan aku taruh di air, dia kan tiba-tiba dia akan mekar kembali. Itu sih membuat aku inget bahwa ketika kita lagi down banget, kita cari Tuhan gitu loh, supaya kita kembali segar gitu. Sebenarnya lebih ke pesan-pesan itu. Jadi bunga tuh membawa banyak pesan sebenarnya. Pesan. Apa tadi namanya? Bunga bokor. Bunga bokor. Mulai sekarang ini aku kalau misalnya ada apa-apa aku lihat dirimu aja. Iya. Kalau gue ada masalah gue celup aja ya di air ya. Iya. Jadi hilang ya. Jadi hilang gitu. Terus kayak misalkan dia kan udah kering gitu ya kan, suka coklat-coklat, jadi kayak remah-remah gitu. Sebenarnya ketika dia disatukan dia kembali bisa dirangkai. Gitu. Itu sih membawa pesan seperti ketika kita ngerasa bahwa hidup kita berantakan banget gitu. Tapi ketika kita ada... podcast sama lu gue berat banget deh. Podcast sama lu kok gue berat banget deh, dan hati banget deh gue. Nangis gue. Ya. Iya gitu deh. Terus Nina itu, nama Nina Nasution itu dari mana dapatnya? Nina itu aku. Nama asli kamu? Gak boleh kasih tahu. Oh, gak boleh kasih tahu. Oke. Nina itu nama kamu. Iya, nama asliku. Terus Nasution itu suamiku.
Oh, marga suami. Jadi kayak perjalanan ini memang dimulai ketika aku bersama dengan dia kan. Jadi aku nggak sendirian gitu, berdua. Kan 2 jadi 1. Dan Boleh disebut gak julukannya? Nggak Oh, boleh. nggak boleh ya. Nggak boleh. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi selama perjalanan dirimu udah dari 2017 sampai sekarang, kira-kira suka dukanya apa? sukanya aja deh. Ya, nggak? Suka terus karena puji Tuhan diberikan orang-orang yang sangat baik. Dan ketika menjalaninya itu, karena kita tahu perjalanan ini memang Tuhan sudah sediakan, jadi menjalaninya ringan gitu. Karena nggak ada apa ya bahasanya, nggak ada hidden agenda lah. Jadi memang cuma yang aku pikir adalah aku menjalani panggilan yang memang sudah ada. Jadi ketika menjalaninya itu ya sudah, apa yang disediakan hari itu dinikmati dan disyukuri. Lebih gitu sih. Terus Nina juga mulai, ini kan kita di syuting di studionya Nina, Iya. namanya Rumah di atas batu. Kenapa namanya bisa Rumah di Atas Batu? Rumah di atas batu itu filosofis banget sih, Cika. Nanti tambah berat Kamu nggak? hidup kamu filosofi banget ya? Iya. Ya nggak apa-apa lah, saya ikutin aja. Iya. Rumah di atas batu itu sebenarnya artinya tuh ini, bahwa manusia itu hidup bukan hanya dengan makanan jasmani gitu, tapi juga dengan makanan rohani. Rumah di Atas Batu. Dapat inspirasinya dari mana? Dapat inspirasinya dari doa. Dari doa. Jadi rumah di atas batu itu kan, kalau misalkan kita ngebangun satu rumah di atas batu kan pasti kan itu kan kokoh ya. Nah, kokoh itu kan artinya ada satu pegangan, gitu kan. Ya udah, batu itu sebagai pegangannya. Nah, kenapa aku bilang kita nggak hidup dari makanan jasmani aja, tapi makanan rohani juga, yaitu firman gitu. Jadi itu lebih ke situ sih. Pernah nggak sih Nina pas lu desain tiba-tiba, aduh bosen deh? Pernah nggak? Kalau desainnya itu benar-benar keluar dari hati dan hasil doa, itu justru yang aku cari. Karena kayak desain ini kan, itu kayak aku aja nggak menyadari kalau ini sebenarnya adalah tepian kasih karunia. Padahal aku sebenarnya juga lagi nunggu sih, kayak gimana sih desain tepian kasih karunia itu gitu kan. Karena ya cerita-cerita itu kayak mengalir begitu aja melalui hatiku ya, yang Tuhan berikan. Jadi nggak pernah ada bosen gitu dengan, aduh Nggak bosen ada, deh. nggak ada sih kayaknya, nggak pernah deh. Nggak pernah ada ya. Apalagi kalau secara manusia memang pasti ada kata jenuh, tapi ketika jenuh itu aku cari bunga aja, langsung light up lagi, happy lagi gitu. Berarti sama ya kita berdua ya. Kalau Cika nyari apa? Sepatu? Kadang-kadang orang suka nanya Atau aku kan, payetan kan. Aku suka lihat di mana aja tuh, tiba-tiba aku bisa dapat inspirasi, bukan hanya dari contoh-contoh dari Pinterest yang sepatu aja gitu, enggak. Karena aku lihat bunga misalnya di sini, aku lihat bunga itu, aku bisa dapat inspirasi payet. Oh gitu. Ini ya caranya beda-beda ya. Beda-beda ya. Jerninya masing-masing. Jadi kalau kamu belum jawab nih, Nana Nasution itu tadi gimana dapatnya selain itu? Memang dari itu nama 2 kata itu? Iya. Karena 2 nama itu aja, kayak jadi diriku sendiri. Dan aku kan nggak sendirian, tapi kan ada suamiku juga. Jadi ya udah. Jadi dirimu kalau desain gini ya, paling cepat itu berapa lama? Pernah nggak sih? Paling cepat berapa lama? Sebenarnya ini tuh kemarin dibikinnya gara-gara abis nganterin suami gue ke bandara. Oh, yang kita nelfon? Terus pulang nyampe sini tuh kayak feel empty aja gitu, kayak kosong. Oh ternyata ini ya, ya ternyata gue cinta banget ya sama laki gue. Emang gak cinta?
Gimana sih? Nggak. Gimana ya ngelukis cermin? Gimana dong? Mungkin lebih kayak gini, udah ngelewatin sebulan barengnya itu tuh lebih quality time-nya lebih banyak kali ya. Jadi pada saat dia pergi tuh kerasa. Nah, terus gue ngebayangin satu tempat yang pengen gue ada di situ sama dia. Nah, gue ngebayangin satu tepian pantai gitu, terus ada kayak gubuk-gubukan gitu yang agak dreamy, makanya gue taruh bambu-bambu gitu kan. Nah, terus ini pekerjaannya berapa lama? Kurang dari 1 hari sih. Satu hari. Kurang dari 1 hari gitu. Cuma itu tadi sih, makanya kalau menurut aku ketika kita ngejalanin sesuatu yang memang udah Tuhan taruh di hati kita, pasti tuh akan selalu ada cara dan jalan yang diberikan gitu loh, Cika. Jadi kalau misalnya suami support kan? Iya dong. Support banget ya. Nah ini sehari doang nih Nina ya. Kadang aku juga bingung sama lu ya. Itu gimana sih tiba-tiba ada kain-kain putih yang di atas gitu? Biru. Oh biru ya, kain putih. Ya biru. Biru. Kenapa bisa sampai di atas gitu, terus nongol lah ini si perahu ini. Itu sesuatu yang nggak bisa gue jelasin juga sih. Datang gitu aja ya. Karena itu tadi dulu pernah berdoa kan, yang soal talenta tadi, yang ketika gue ngerasa gue nggak punya talenta yang bener gitu, gue bener-bener berdoa tuh minta talenta dan satu pekerjaan yang ketika gue ngerjain tuh gue nggak usah mikir gitu. Kebayang nggak sih, lu pernah nggak sih Cika kayak minta ngerjain sesuatu yang pada saat lu ngerjain lu nggak mikir? Itu makanan sehari-hari. Beneran? Iya Aku mau desain sama ya kayak kamu nggak tahu mau desain, tiba-tiba dong nongol aja, jadi gitu. Iya kayak gitu, kayak, dan akhirnya aku ngerasa bahwa itu kayak jawaban doa ya, jawaban doa yang kita bisa ngerjain sesuatu yang nggak usah dipikirin gitu, pas kan? Pernah nggak sih dari semua desain yang kamu buat ada yang nggak favorit? Semua favorit ya, karena semua punya cerita masing-masing. Jadi susah ya. Banget, gitu. Semua ada cerita masing-masing, jadi susah. Gitu. Jadi kalau dibilang sukaan yang mana, semua suka. Semua Terus suka. kedepannya Nina ada cita-cita apa lagi nggak yang belum tercapai, yang pengen Ada. Apa tuh? Pengen bikin karya yang punya cerita, bisa menginspirasi banyak wanita di luar sana. Kamu kan udah banyak banget tuh. Ada kolaborasi sama Jotun, terus juga ada bikin set desain untuk Kaisang. Banyak gitu. Masih ada satu lagi cita-cita kamu yang belum, yang tadi itu. Sebenarnya semua perjalanan yang udah aku lewatin, siapapun nama yang ada di sana, aku melihat itu berkat Tuhan. Terus cita-citanya ya tetap masih ada cita-cita, karena menurut aku masih banyak banget desain yang belum diwujudkan. Tadi yang desain yang maksudnya pengen menginspirasi wanita di luar sana, itu tuh yang kayak gimana tuh pengen? Kayak desain yang aku kan udah ngeluarin desain sebenarnya kan, desain bunga yang bercerita, satu yang hidup baru yang ada di Instagram aku tuh, yang ada videonya, kayak desain bunga yang bercerita tentang kehidupan manusia yang digambarkan lewat batang pohon, terus juga pucuk daun emas gitu-gitu kan, jadi kan itu kan meaningful banget tuh. Terus juga ada zaitun ya kan, cerita tentang perempuan, kekuatan perempuan, dan itu kan masih seri pertama gitu-gitu, jadi masih berkelanjutan gitu. Masih ada seri lain. Kayak gitu-gitu sih. Dan aku ngerasa bahwa perjalananku baru aja dimulai kok. Baru mulai? Iya. Kamu berasa baru mulai? Iya, belum ada di tengah-tengahnya juga. Padahal udah sekian banyak gitu yang itu baru mulai. Baru dimulai. Karena kalau menurut aku, karena itu tadi kan, aku nggak sekolah. Bener-bener belajar tuh otodidak, ngerjain segala sesuatunya.
ya udah yang hari itu diberikan hikmatnya ya sudah dilakukan gitu kan. Jadi perjalanannya panjang kuliahnya gitu. Jadi perjalanannya sambil kayak kuliah gitu ya kamu Iya kayak rasanya? kuliah. Jadi kan diajarin ngapain gitu. Tuh sahabat langka, jadi nggak usah kan? takut kalau misalnya ada saran nggak kira-kira kalau misalnya ada yang di luar sana tuh mungkin yang pingin kayak kamu set desain tapi nggak tahu karena nggak tahu harus mulainya dari mana atau gimana, ada saran nggak? Kalau menurut aku kata-kata yang tepat itu lebih gini sih, berdoa, ya sembahyang untuk nanya sebenarnya apa sih panggilan yang Tuhan taruh di hidup kita apa? Karena kan tiap orang kan talentanya beda-beda ya. Dan ketika kalau kita doa kan kita meminta pasti dikasih jawaban. Dan pada saat kita tahu kita lakukan itu gitu. Lakukan langsung. Jadi nggak yang melihat karena orang ini dia misalkan Cika bikin sepatu gitu, aku mau bikin sepatu juga, boleh sih, boleh juga kayak gitu, karena itu menginspirasi ya. Tapi kan lebih tepat kalau seandainya kita tuh benar-benar bertanya apa sih yang memang menjadi panggilan gitu dari hidup kita gitu. Karena kan kita pasti terlahir dengan satu tujuan, menurut aku. Tujuannya apa? Dan pasti tujuannya untuk kebaikan. Jadi kalau misalnya ada itu langsung aja lakuin aja ya. Jadi ketika kita udah tahu panggilan kita apa, ya kita berdoa, Tuhan pasti buka jalan. Akan selalu ada jalan gitu. Ketika kita tahu apa yang harus kita jalani dan terutama kita punya sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar tuh dalam arti kata gini loh Cika, kita nggak putus asa. Attitude juga ya. Iya, always keep positive thinking ya kan, be positive gitu. Karena ketika menjalani panggilan kita, itu kita akan menemukan banyak hal yang menarik. Gitu kan, kayak belajar warna, kayak dulu kan gue sekolah sekretaris kan. Aku pengen tanya deh, kamu tuh gimana caranya bisa belajar warna dan matching warna tuh? Sebenarnya gampang. Ketika jadi gini, setiap perempuan itu menurut aku jangan setiap perempuan deh. Gue aja lah yang dijadiin contoh. Iya. Atau kita berdua. Kita berdua ya. Iya. Kita kan selalu punya rasa kepo dong. Nah, kekepoannya kita itu ditunjukkan untuk hal-hal yang positif. Misalkan kayak gue kepo dengan sekeliling. Kalau pas gue lagi jalan gitu, gue perhatiin bunga, gue perhatiin daun, warna genteng orang. Berarti sama ya. Sama kayak lo ya. Sama. Iya. Jadi nggak bisa patokan cuma lihat di Pinterest warna ini campur ini. Iya ya kan. Ya gue belajar dari situ. Bahkan ketika gue melihat tumbuhan-tumbuhan gitu kan. Makanya aku paling banyak tuh kemarin waktu ke Raja Empat. Lu lihat kan di sana aku sekarang nggak beda kan. Karena aku lihat waktu snorkeling di Raja Empat itu, ya gila warna-warni itu cantik banget. Terus gue bilang, oh ternyata orange sama ini cantik ya. Iya. Oh tiba-tiba dia gitu. Akhirnya sekarang desain aku lebih banyak yang warna-warna yang tabrak-tabrak, yang selama ini aku tuh masih nggak kepikiran. Iya sih. Benar. Jadi karena itu akhirnya gue mempelajari dan dapat inspirasinya dari itu. Dari si warna-warna itu yang kayak warna genteng orang gitu kan. Terus birunya gitu. Genteng orang. Genteng, tunggu ya. Genteng setahu gue warnanya cuma ada 2 ya. Enggak. Ada banyak emang sekarang. Banyak. Makanya gentengnya nanti dicat. Gentengnya dicat. Iya, gentengnya dicat. Gue gak perlu nyebutin kan. Gak enak. Ini kan podcast lo. Dicat ya. Iya, dicat dong. Iya, dicat ya. Iya. Yang salah, lo tau gak sih kadang kita tuh ketawa, cuma kita yang ngerti tau Iya, gak? yang lain gak ngerti ya. Iya, gue rasa langsung dimatiin podcastnya. Gak jangan dong. Jangan. Jadi dari semua inti cerita yang udah ada, kalau aku bisa dirangkumkan, Nina Nasution itu adalah? Nina Nasution itu adalah spiritual journey. Spiritual journey. Jadi perjalanan aku menemukan arti hidup ya. Arti hidup. Menjalani panggilan lah. Panggilan yang memang sudah Tuhan taruhkan. Dan aku yakin percaya pasti setiap orang-orang ya Cika,
atau sahabat langka yang lagi nonton, itu pasti ada panggilan hidup yang memang Tuhan berikan gitu kan. Betul. Dan gak ada kata terlambat untuk memulai itu gitu. Karena aku juga Betul sekali, tidak ada kata terlambat. aku kan mulainya umur berapa? 30. Jangan kasih tahu. Pokoknya 30 tit gitu aja ya. Ya gitu. Jadi kan kita muda terus kan. Oh iya penting kan, gitu. benar. Oke, jadi pokoknya itu aja yang bisa aku rangkumkan. Kalau misalnya kalian pengen ada sesuatu ditanyain, lakuin dan berdoa ya. Nanti dari Tuhan akan memberikan jawaban. Iya. Oke. Terima kasih Nina atas Iya, waktunya. semoga ini ya menginspirasi dan buat wanita-wanita sangat di luar inspirasi, sana. sangat inspirasi. Apalagi dari cerita dari desain ini sangat inspirasi. Jadi apapun yang terjadi pada kehidupan kita, nggak usah Pasti ada pertolongan takut. Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Dan gini loh, inti dari tepian kasih karunia itu, kita pasti diberikan Tuhan orang-orang di sekeliling kita yang berdoa buat kita. Amin. Pasti. Amin. Jadi ya jangan pernah ngerasa sendiri. Karena pasti ada doa yang Tuhan berikan melalui orang-orang di sekeliling kita. Betul, Itu pasti, aku yakin deh. Yakin 100% ya. Gitu Cika. Oke deh, terima kasih Nina. Dadah. Bye. Next podcast. Dah.